selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Bus yang membawa rombongan ibu-ibu DPRD Teluk Kuantan, Riau terbakar di Sawah Lunto. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Selasa malam menertibkan pedagang yang berjualan di atas jembatan Siti Nurbaya. Pulau Setan, salah satu objek wisata andalan di kawasan Mande, pesisir selatan. Sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu DPRD Teluk Kuantan, Riau, Selasa petang terbakar hebat di daerah Muaro Kalaban, Kota Sawah Lunto. Dalam rekaman video amatir warga yang beredar di media sosial, kobaran api yang sangat besar melalap semua bagian bus. Bus ini terbakar di jalur lintas Sumatera dan menjadi tontonan warga sekitar. Akibatnya jalan macet parah. Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, bus yang membawa 39 penumpang ini bergerak dari Teluk Kuantan menuju Kota Padang. Sebelum terbakar, bus sempat mengisi BBM di SPBU Muaro Bodi. Tak berapa lama kemudian, bus mengalami kerusakan, namun masih bisa diperbaiki sopir. Saat di daerah Muaro Kalaban, muncul percikan api dari mesin di belakang bus dan menjalar ke bagian depan. Beruntung, tak ada korban jiwa karena semua penumpang berhasil dievakuasi keluar sebelum api membesar dan menghanguskan bus. Terjadi kebakaran bus pariwisata di mana di dalam bus itu mengangkut rombongan ibu-ibu DPRD Kalimantan dengan tujuan mungkin ke Padang. Ada kita lihat prosesnya. Alhamdulillah sampai tidak ada korban jiwa dan unit damkar yang diturunkan sebanyak 3. Satu dari unit Muaro Kalaban dan 2 dari Mako Sawah Lunto. Alhamdulillah cepat dipadamkan, lebih kurang dari 1 jam sudah dipadamkan. Selasa malam, bus yang terbakar ditahan polisi dan arus lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera kembali normal. Eko Pangestu melaporkan dari Sawah Lunto. Seorang warga Nagari Tandike Selatan, Padang Pariaman, tewas di lokasi pemakaman anggota keluarganya. Korban bernama Agus Salim, warga kampung Pucuang Anam, menemui ajalnya saat memakamkan saudaranya yang meninggal. Selasa petang, korban bersama puluhan warga lainnya memakamkan seorang warga yang meninggal. Belum lagi selesai, tiba-tiba hujan deras dan angin kencang melanda daerah tersebut. Agus Salim bersama pelayat lainnya berteduh di sebuah pondok yang ada di pemakaman tersebut. Naas, sebuah pohon kelapa tumbang dan menimpa pondok. Agus Salim tewas di lokasi dan 9 warga lainnya menderita luka-luka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk mendapatkan perawatan. Hingga Rabu siang, 2 korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Sedangkan 7 lainnya diizinkan pulang dan dirawat di rumah masing-masing. Enggak tahu, udah nak dulu menyangkul kan, udah kejadian dulu itu tuh. Tahunya ibu di mana? Udah di puskesmas tuh. Ada penguburan mayat. Waktu itu ada hujan dan orang mau menguburkan, mayatnya sudah dalam. Kebetulan orang untuk supaya perlindungan jangan dapat hujan. Kebetulan tiba-tiba itu ada suatu pohon kelapa tumbang. Karena akhir-akhir ini cuaca ekstrim masih melanda Padang Pariaman, warga diminta tetap waspada. Sebab musibah bisa saja terjadi di tempat-tempat yang tidak kita duga. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun ini,
tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0,46% dari penduduk pesisir selatan atau sejumlah 2.170 jiwa. Angka tersebut meningkat 440 jiwa dibandingkan tahun 2021 lalu yang hanya berjumlah 1.730 jiwa. Sedangkan di Sumatera Barat, tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0,77% dari jumlah penduduk atau sekitar 47.670 jiwa. Angka ini justru turun dibanding tahun lalu yang berjumlah 50.840 jiwa. Pemda Kabupaten Pesisir Selatan mendefinisikan warga yang tergolong miskin ekstrim yaitu mereka yang memiliki pengeluaran kurang dari Rp400.000 per bulan. Untuk menurunkannya, Pemda menyiapkan beberapa langkah, salah satunya dengan cara memberikan akses untuk peningkatan pendapatan. Mencari orang miskin ekstrim. Sebenarnya data sudah ada di data P3KI. Ya. Data P3KI itu ada di Kemenko PMK, itu bisa diakses, ada nama dan alamat dari masyarakat miskin ekstrim tersebut. Dan kita untuk mengatasi miskin ekstrim ini perlu beberapa hal. Yang salah satunya turunkan beban pengeluarannya dengan cara mencari siapa dia, di mana dia, konvergensikan program pusat, provinsi dan daerah dan antar SKPD. Yang kedua, tingkatkan pendapatan mereka dari memberikan mereka akses pendapatan. Ya. Kepada seluruh wali nagari, Pemda juga menyarankan agar menggunakan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dan diutamakan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim tersebut. Satunya, ya, dana desa yang sudah dipatron oleh pusat 20% minimal untuk nabati dan hewani yang sasarannya adalah keluarga yang miskin ekstrim tadi. Bagaimana dia bisa memproduksi nabatinya, ya, sayur-mayurnya, buah-buahannya, hewaninya, daging-daging, telur-telur, ya, kacang-kacang. Nah, itu dengan memanfaatkan pekarangannya. Jika kemiskinan ini tidak ditanggulangi secepatnya, maka ditakutkan ini tidak dapat dituntaskan pada tahun 2024 nanti. Jika pemerintah daerah serius mengatasinya, maka tingkat kemiskinan ekstrim 0% akan cepat teratasi. Ini sesuai dengan keinginan Presiden untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 nanti. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Banta Fauzan melaporkan. ...250 anak di Padang Rabu pagi mengikuti khitanan massal yang digelar Polda Sumbar. Mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Padang dan datang bersama orang tuanya. Berbagai ekspresi terlihat saat anak-anak usia 7 hingga 14 tahun ini disunat oleh dokter polisi. Ada juga yang disunat sambil bermain telepon genggam dan video call dengan ayahnya yang memberi semangat. Sunatan massal ini diinisiasi oleh ASN yang bertugas di Polda Sumbar dalam rangka bakti sosial memperingati hari ulang tahun Korpri yang ke-51. Menurut warga, kegiatan ini sangat membantu karena meringankan bebannya sebagai orang tua. Anaknya yang duduk di kelas 4 SD dijadwalkan sunat tahun lalu, namun tertunda karena tak ada biaya. Sangat terbantu untuk kami untuk disunat massal ini. Kita tertolong, terus pelayanannya juga baik. Ya, memang sasarannya adalah untuk orang-orang yang kurang mampu. Pada pagi hari ini adalah kegiatannya khitanan massal dalam rangka HUT Korpri yang ke-51. Peserta yang terdaftar saat ini sekitar 250 orang. Khitanan massal ini digelar selama 1 hari dengan melibatkan 40 dokter dan perawat. Untuk menyunat satu anak diperlukan waktu 30 hingga 40 menit. Usai disunat, anak-anak juga mendapatkan bingkisan. Robiham melaporkan dari Padang.